Seringkali itu hanya menjadi akal-akalan para pengelola keuangan di bidangnya. Untuk itu, mari kita bersama-sama secara objektif melihat arah perubahan anggaran ini menuju arah yang lebih baik. Caranya satu, seluruh lembaga pemerintah dari pusat sampai daerah harus bisa diakses isi anggarannya sampai satuan 3 di portalnya masing-masing. Kalau itu nggak diberikan, wah, bohong transparansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini kembali Kang Deddy memberikan kuliah umum kepada masyarakat Jawa Barat khususnya mengenai keterbukaan anggaran pemerintah. Memang selama ini kita terjebak dalam ungkapan-ungkapan para pejabat yang mengatakan bahwa anggaran ini sekian persen, padahal di dalamnya bukan untuk kepentingan publik secara keseluruhan. Sahabat-sahabatku semua, seringkali kita terjebak dengan ungkapan anggaran pendidikan 40%. Anggaran kesehatan 30%, anggaran penanganan masyarakat miskin 40%. Kalimat-kalimat itu belum tentu benar. Anggaran pendidikan misalnya 20-40%, belum tentu isinya untuk pendidikan. Belum tentu isinya pengadaan buku yang layak untuk anak-anak sekolah. Belum tentu isinya pembangunan ruang kelas baru. Belum tentu isinya pembangunan sekolah baru. Belum tentu isinya bangku-bangku dan berbagai kelengkapan penunjang pendidikan. Isinya bisa jadi studi banding, isinya bisa jadi seminar-seminar, isinya bisa jadi analisis-analisis yang seluruhnya ngabisin duit dan tidak ada relevansi dengan pendidikan. Seringkali itu hanya menjadi akal-akalan para pengelola keuangan di bidangnya. Nah, begitulah teman-teman kenyataannya. Makanya kita tidak heran kenapa anggaran pendidikan ini begitu tinggi tapi masih banyak guru-guru honor menjerit karena kesejahteraannya tidak diperhatikan. Dan banyak sekolah-sekolah yang bangunannya hampir roboh padahal anggaran begitu tinggi. Belum lagi anggaran-anggaran di bidang lainnya. Mari kita simak kembali. Anggaran kesehatan juga begitu, belum tentu bahwa isinya untuk menangani orang sakit, bangun rumah sakit, beli alat kesehatan, membangun infrastruktur kesehatan, membangun sarana teknologi informasi agar mempermudah layanan kesehatan. Belum tentu. Bisa jadi isinya studi banding, seminar-seminar, pengarahan-pengarahan, penyuluhan-penyuluhan. Anggaran penanganan kemiskinan juga bisa begitu. Judulnya penanganan kemiskinan, isinya seminar di hotel, isinya studi banding. Untuk itu, maka membangun analisis anggaran yang terbuka, disampaikan kepada masyarakat tentang isi anggaran itu sangat penting. Kemudian setelah uangnya terkumpul, diperuntukkan untuk belanja yang mesti, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Misalnya saya di Provinsi Jawa Barat butuh ruang kelas, apa TIK, ruang kelasnya 60, TIK-nya 730. Ya butuh ruang kelas dong. Ruang kelasnya yang 730, bukan TIK-nya. Ini contoh ya, salah satu contoh saja. Untuk itu mari kita bersama-sama secara objektif melihat arah perubahan anggaran ini menuju arah yang lebih baik. Caranya satu, seluruh lembaga pemerintah dari pusat sampai daerah harus bisa diakses isi anggarannya sampai satuan 3 di portalnya masing-masing. Kalau itu nggak diberikan, wah, bohong transparansi. Miris sekali guys, ini keadaan di negara kita ini. Anggaran yang begitu besar dihabiskan hanya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Seminar-seminar, bayar hotel, wah segala macam.